ya. Oke, Mas Akif siap? Coba Mas Akif suaranya siap Mas Akif? Siap. Siap ya, oke. Yuk kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama kita mulai dulu. Sebelum belajar kita mulai dengan doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bersama-sama lantang suaranya ya. Suaranya yang keras biar terdengar. Siap. Sikap berdoa, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Ini udah bisa saya? Udah. Apa tadi? Ya tak live ya. Sudah, sekarang yang disiapkan buku matematika dulu aja ya. Buku matematikanya kita akan lihat yang kemarin sudah ada ulangannya, pecahan senilai sudah ya. Pecahan senilai sudah, kita coba bahas dulu yang halaman 7. Silakan dibuka buku matematikanya halaman 7. Halaman 7 dibuka tuh. Gak apa-apa. Sudah dibuka halaman 7? Sudah ya? Oke, coba sekarang kita mulai ya. Coba kalian bisa nggak coret-coret di situ? Bisa nggak? Mas Dijan juga kelihatan nggak di sini ada whiteboard, ada nggak? Iya, tapi hitam. Hitam aja. Oh, berarti nggak usah pakai ini. Kalau hitam saja. Ini saya ulang aja ya. Nggak bisa ya. Buku apa matematika karena? Ini sebenarnya kalau bisa ini ya, kalian bisa memakai juga nanti ketika Pak Nur buat soal, kalian bisa menyelesaikan di sini. Karena nggak bisa, Pak Nur pakai yang biasa aja ya. Oke. Pak Nur pakai yang paint mesin saja. Kelihatan nggak sekarang? Iya. Kelihatan ya. Baik. Kita mulai dari halaman 7 ya. Di situ disebutkan bagaimana cara mengecek dengan cepat itu dua pecahan itu senilai atau tidak. Kita lihat dulu, di situ ada 2/4 dan 3/6. Nah,
Kalau di sini dilihat kan kelihatan berbeda gitu ya. 2 sama 3, 4 sama 6. Ini senilai atau tidak ya? Senilai atau tidak itu bisa dicari dengan cara dibagi atau dikali. Tapi tidak bisa dengan ditambah ya. Dibagi atau dikali saja untuk mencari pecahan senilai atau tidak. Nah, untuk hal ini pertama kita coba kalikan yang pembilang ke penyebut yang berbeda ya. Ini dikalikan, ini juga dikalikan. Nah, coba hasilnya berapa nih? 2 kali 6 berapa? 12. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12 juga ya. Ternyata hasilnya sama ini. Ini sama ternyata. Nah, kalau sama berarti kedua pecahan ini adalah pecahan yang senilai. Pecahan 2/4 dan 3/6 adalah pecahan senilai. Ini senilai. Nah, gitu ya. Itu yang dijelaskan di halaman 7 yang bagian atas. Sekarang kita coba. Kalian sudah mengerjakan belum yang halaman 7 nomor 1A sampai J? Sudah belum? Oh, yang anu itu saya sing penganggo kertas itu saya. Hah? Sudah dikerjakan belum? Halaman 7 A sampai J, 1A sampai J udah kerjakan belum, Sof? Sof? Sudah pernah kerjain belum yang halaman 7 nomor 1A sampai J? Belum ya? Kalau belum kita bahas ya. Nanti silakan. Belum. Oke, kita bahas. Nanti gunakan pensil yang senilai nanti dicentang, yang tidak senilai nanti disilang. Yuk bersama-sama kita lihat dulu. Nomor 1A sampai D itu ada gambarnya, itu gampang ya, dilihat gambarnya. Sama besar atau tidak yang diarsir, nah itu akan terlihat. Tapi yang E sampai J, nah itu enggak ada gambarnya. Nanti perlu kita perhitungkan. Oke, sekarang kita lihat di yang pertama dulu ya. Ini lihat, ada berapa itu? Ada berapa potong kotaknya? Potong kotaknya ada berapa itu? Ada. Yang pertama itu kan ada satu kotak dipotong jadi 5 kan ya. Nah ini tak coba ya. Nanti dilihat cara apa namanya mengetahuinya nanti. Cara oh ini besarnya sama atau enggak ya? Itu kan nanti terlihat ya. Walaupun tulisan pecahannya beda, tapi bisa jadi ukurannya itu sama besarnya nilainya. Maka disebut dengan senilai atau tidak. Ini contoh. Nah, ini kan yang nomor 1 itu kan begini ya. Terus ada yang diarsir kan? Yang diarsir, yang gambar 1 kan di sini. Nah, berikutnya kan di sini kan. Besarnya yang diarsir sama enggak? Sama. Nah, ini kan 4/5. Di sini berapa? 8/10. Kita lihat dulu, sama enggak ya kira-kira? Coba ini ya. Coba Pak Anwar angkat taruh sini. Tuh, sama enggak yang diarsir besarnya? Sama. Ini yang disebut dengan senilai karena besarnya sama. Kalau dilihat dari gambar sudah betul ini senilai, maka bisa dijawab dengan cara dicentang. Langsung ini kan dicentang kan? Nah, ini karena senilai. Coba kalau kita cek, kalau tidak ada gambarnya, kita cek ya pakai yang tadi 4/5 dengan 8/10.
Dicek dulu ini kalau dikalikan benar atau enggak senilai ya. Caranya gimana? Seperti tadi. Pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua. Penyebut pecahan pertama dikali dengan pembilang pecahan kedua. Nah, ini hasilnya sama atau tidak? Sama. Sama ya. Berapa? 40. Ini juga 40. Berarti betul ini senilai. Karena nilainya sama ketika diperkalikan juga di sini. Gitu ya. Nomor 1 sudah ya. Gampang ya. Sekarang kita coba yang nomor 2. Nomor 2 itu kan ada lingkaran ya. Lingkaran. Yang sebelah kiri itu dibagi menjadi 8 bagian. 8 bagian itu Pak coba ya. Bagi jadi 8 ya. Begini. Ini bagi 8. Terus yang satunya lagi dibagi jadi 16. Terus lagi saya. Nah, begini kan ya. Terus jenis yang diarsir, besarnya yang diarsir sama atau tidak? Sama. Di sini, yang ini di sini. Nah, kalau diangkat, diletakkan kan sama ya ternyata. Oh, diarsir itu sama, Pak. Berarti ini senilai. Berapa toh angkanya? 1/8 dan 2/16. Coba ternyata setelah kita kalikan juga, ini kali 1 kali 16, 8. Ini hasilnya sama, yaitu 16. Berarti betul ini senilai. Nilai berarti diapakan? Disilang apa dicentang? Centang. Centang. Nah, ya, oke begitu ya. Sudah ya, nomor 1 ini, nomor 2 1A ya, ini 1A, ini 1B. Sudah paham belum 1A sama 1B? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 8, yaitu 1C dan 1D. Kita akan lihat apakah pecahannya senilai atau tidak. Yang C. Dengan cara yang sama, kita lihat ya. Ini besarnya kotak sama dulu ya. Besarnya kotak sama. Nah, terus yang satu itu dibagi menjadi 3. Misalnya begini. 3 sama yang satu dibagi menjadi 6. 1. Nah, ini nggak sama ya. Ini harusnya sama. Harusnya sama. Kita coba geser sedikit. Yang diarsir kan bagian ini. Kemudian bagian ini. Kemudian coba ditarik. Nah, sama nggak besarnya? Ternyata sama besarnya. Maka pecahan ini seharusnya tidak senilai. Kita coba ya. 2/3 sama 3/6. Kalau diperkalikan sama enggak hasilnya? Yang bawah ini berapa? 2 kali 6? 12. Yang atas berapa? 3 kali 3? 9. Ternyata tidak sama. Ya kan? Berarti pecahan 2/3 dan 3/6 itu tidak senilai. Berarti diapakan? Disilang. Bukan dicentang ya. Hilang. Itu yang C. Udah ya yang C ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang D. Yang D dengan cara yang sama karena ada gambarnya ya. Bisa dilihat di gambarnya. Kelihatan kan ya? Ya. Yang ini udah kelihatan, Pak. Kalau usah digambar nggak apa-apa. Oh iya, kelihatan.
Ada yang dibagi 4, kemudian yang satunya dibagi dengan 12. Dibagi 12 loh. Nah, ini sebentar ya. Dalam. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Dibagi 12. Itu. Bentar ya. 1. Nah, misalnya pembagiannya begini. Ini enggak pas nih ya. Udah 12. Kemudian yang diarsir kan kelihatan ya. Yang diarsir sini sama ini. Kalau kita tempelkan, ternyata besarnya sama enggak? Sama ya. Ternyata besarnya sama. Maka bisa dibilang pecahan berapa? 3/4 dan 9/12 ini adalah senilai. Tapi belum yakin, bisa dilakukan lagi ya. Ini dikalikan, ini dikalikan. Berapa hasilnya? 36, juga 36. Sama ya. Kalau kesulitan, begini, kalau kesulitan maka bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Di sini kan 3 ya, 3 di sini 9. 3 itu ke 9 itu kali berapa sih? Kali 3. Kalau di atas dikali 3, maka di bawah juga harus dikali 3. Hasilnya berapa? 9. Hasilnya berapa? 12. Ternyata ini sama dengan yang di sini. Nah, ini dia yang disebut dengan pecahan senilai. Karena ketika dikalikan dengan angka yang sama, nilainya sama. Kayaknya nggak ada dua-duanya, aku bingung. Nah, berarti ini diapakan ya? Waktu pertama itu. Senilai berarti diapakan? Centang. Centang. Berarti untuk yang C itu tidak senilai, disilang. Yang D karena senilai dicentang. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang yang E ya. Yang E, bentar. Ayo, yang E sekarang. Yang E sudah nggak ada gambarnya nih. Gimana ya? Ya, dihitung ya. Dengan cara dikalikan atau dibagi. Kita lihat nanti kira-kira enak yang mana. Dikalikan atau mau dibagi gitu. Ada angka 8/25. Dan di sini ada angka 40/125. Nah, kita lihat. Ini kayaknya enaknya dikali ya. Dari 8, di sini 40. Maka kita kali saja. 8 ke 40 itu kali berapa sih? Yo, yang kalian. Kali 5. Betul. Kalau di atas kali 5, maka di bawah juga harus dikali yang sama. 5. Di sini kita lihat hasilnya berapa? 28. Nah, berapa 8 kali 5? 40. 25 kali 5, 125. Ternyata hasilnya sama. Nah, karena pecahan hasil ini dan ini sama, maka pecahan yang ini 8 ini adalah senilai. Nah, ya kan? Berarti diapakan ini ya? Berarti kotak yang ada di sini itu dicentang karena senilai.
ini tak masuk. Bisa enggak? Nah. Sudah belum ya? Nah, udah paham belum? Yang E sudah ya? Sekarang yang F. Kira-kira yang F itu nanti senilai atau tidak ya? Kita lihat lagi. F. F itu ada pecahan berapa? 9 dan 9 per 20. Kemudian ada 54 per 80. Ya, kalau ini dipakai cara yang pertama dikalikan nanti banyak banget ini ya kan. Ini kali ini kan susah ya. Karena susah kita ambil yang tadi perkalian saja. Ini yang enak ini 20 ke 80. Berarti kita lihat ini dulu saja. 80. 20 ke 80 kali berapa kira-kira? 2 ke 8 berarti dikali 4. Ya. Berarti dikali 4 kan ya. Kalau kali 4 di bawahnya berarti di atas juga harus dikali 4. Ya kan? Coba hasilnya berapa ini ya? 20 kali 4 maka hasilnya 80. Terus 9 kali 4 berapa? 36. Kita lihat coba hasilnya. Di sini 36 per 80. Di sini 54 per 80. Sama enggak? Sama enggak? Beda. Oh beda Pak, ini enggak sama. Berarti bisa kita, karena berbeda ya, kita simpulkan karena berbeda. Yang ini pecahan 9 per 20 dan 54 per 80 itu tidak senilai. Tidak senilai ya. Kalau tidak senilai berarti diapakan ya? Di si. Nah, betul. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita sudah sampai F, berarti kurang 4. Sekarang dengan cara yang sama kita coba ya yang G ya. Yang G lihat 7 per 10 dan 35 per 50. Sekarang kita lihat ya, perkalian yang gampang mana? Ya ini kan ya. 10 ke 50 kan gampang ya. Kali berapa kira-kira? 5. Perkalian 5. Gampang. 7 kali berapa berarti? Karena di bawah kali 5, di atas juga harus kali 5. Hasilnya coba 35. Di sini juga 50. Ternyata hasilnya senilai. Ya. Karena sama berarti kedua pecahan ini adalah senilai. Berarti pecahan ini senilai. Kalau senilai berarti diapakan? Nah, ini berarti senilai. Kalau senilai berarti dicentang. Senilai ya, betul ya hitungannya ya. Nanti kalau ada yang salah dibilangin ke Pak Anwar. Sekarang yang H. Oke, sekarang yang H. Yang H itu ada 11 per 12 dan 33 per 48. Kita lihat ya. Sekarang kita ambil yang kira-kira gampang untuk dikalikan ini 11 sama 33 ya. 11 kali 3. Berarti kali berapa ya? 3. Kalau nanti 22. Ya 3 ya. Kan 1 kali 3, 3. 1 kali 3 lagi 3, kan 33. Ya. Kalau di bawah di atas kali 3, maka di bawah juga dikali 3. Hasilnya berapa? 33
Bawah hasilnya berapa nih? 36. 36. Nah, sama enggak? Enggak. Tidak. Silang. Ternyata tidak sama. Kalau tidak sama berarti disilang apa dicentang? Silang. Silang. Iya, betul, disilang. Ya kan? Berarti ini tidak senilai ini kan? Tidak senilai. Oke. Kurang 2 lagi. I sama J ya. Gampang ya ternyata ya. Gampang Pak kalau udah hafal perkaliannya. Iya. Makanya harus dihafalkan perkaliannya. Siapa yang sudah hafal perkalian 1 sampai 10? Aku. Alhamdulillah kalau udah hafal ya. Nanti gampang banget kalau udah hafal perkalian nih. Yang belum hafal perkalian bisa dihafalkan dulu. Sekarang 3 per 9 yang I ya. Terus ada 36 per 81. Nah, ini dia. Oh, iya. Yang gampang mana ya? Ini ada angka istimewa loh. Kalau perkalian istimewa kan 9 kali ini. Kali berapa? Kali 9. 9 kali 9 berapa? 81 kan? Kalau kali 9 maka di atas juga harus kali 9. Gampang sekali. Berapa? Berapa Dan? Sama, Pak. Ayo. 27. Lupa, Pak. Iya, dan berarti sama enggak ini? Oh iya, Ternyata tidak sama. Kalau tidak sama diapakan? Silang. Silang. Tinggal satu lagi. I sekarang yang J. J. Kita lihat sekarang 11 per 14 dengan 22 per 28. Nah, ini kita lihatannya gampang ini. Kira-kira diapa ini? Coba bisa dilihat. 1 ada 11 ya. 11 ke 22. Ini berarti dikali berapa? 2. Betul. Kalau di atas kali 2, di bawah juga harus dikali 2. Ini hasilnya berapa? 22. 28. Berarti sama enggak? Sama enggak ini? Sama. Apa? Beda. Sama. Sama ya. Sama kan? 22 sama 28. Berarti di cetak. Selesai begitu ya. Mas Iip. Nah, silakan disesuaikan dulu ya. Kita lihat lagi. Tadi yang A dicentang, yang B dicentang, yang C disilang, yang D dicentang, yang E dicentang, yang F disilang, yang I disilang ya. Tadi yang H ya yang disilang ya. H D F H disilang. Oke. Yang dicentang. Sudah semua ya? Nah, sudah semua kira-kira yang tadi dari cara tadi kita mengetahui senilai atau tidak tadi. Ada yang tidak paham? Coba yang mana yang nggak paham? Paham belum? Sudah? Sudah belum Mas Didan? Paham nggak? Paham. Ya, sudah paham. Sekarang kita lanjut ke bagian ke jenis ya. Nanti pecahan itu ada dua ya. Pecahannya itu ada pecahan biasa dan campuran. Kemudian ada pecahan sederhana, tidak sederhana. Kita ambil yang pecahan sederhana, tidak sederhana dulu. Nah, silakan diperhatikan dulu ya. Silakan. Al Azhar 28 tulisannya A L A Z H A R A L A Z. Ada nggak ya? Hanu
Azhar. Itu loh bajumu kan ada. Oke, berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke ini. Ada namanya pecahan yang sederhana. Pecahan sederhana. Berapa ini ya? Biar bisa. Sebentar, masih proses. Not responding. Ya, masih proses ini. Oke, sudah. Oh, besar ya. Pecahan sederhana. Apa itu pecahan sederhana? Siapa yang masih ingat? Apa? Ayo, pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ini kan kelas 3 toh? Nah, ini di kelas 3 ini. Pecahan sederhana adalah pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini ya. Kita lihat dulu. Ada pecahan misalnya seperti ini. 4/5. Coba kita bagi lagi, bisa nggak? Di atas bagi 2. Kalau di atas dibagi 2, maka di bawah juga harus dibagi 2. Ternyata di atas bisa dibagi 2, tapi di bawah nggak bisa. Nah, pecahan yang seperti ini adalah pecahan sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Begitu ya? Dengar nggak? Halo? Nah, coba Sofa dinyalakan mikrofonnya, Mas Dida aja apa? Sakif dinyalakan mikrofonnya biar ketika Pak Anwar tanya langsung bisa jawab ya. Nah, begini. Ini 4/5 ini berarti pecahan sederhana. Sekarang coba lagi. Nah, ada misalnya 3 ini ya. 3/7 misalnya. Kita lihat 3/7 ini masih bisa dibagi lagi enggak? Ayo. Bisa enggak? 3 bagi 3 Pak bisa ya, tapi 7 bisa enggak bagi 3? Enggak bisa. Bagi 2 udah enggak bisa. Berarti ini sudah pecahan sederhana. Sekarang lagi contoh ya. Contohnya sekarang 2/4. Nah, ini bisa dibagi enggak? Bisa ya. Bagi 2 Pak. Oke, bagi 2. Karena di atas bagi 2, maka di bawah juga harus dibagi 2. Hasilnya berapa hasilnya? 1. Yang atas kan jadi ini ya. Yang bawah jadi 2. 1/2. Nah, 1/2 ini bisa dibaca dengan setengah. Ini 1/2 bisa dibagi lagi enggak? Ini sudah enggak bisa. Berarti yang disebut pecahan sederhana itu yang ini. Ini pecahan sederhana. Tapi yang ini bukan pecahan sederhana yang ini. 2/4. Kenapa? Karena masih bisa dibagi lagi. Oh, gitu Pak. Iya, kalau pecahan masih bisa dibagi berarti belum sederhana. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi berarti ini pecahan sederhana. Gitu? Sudah paham belum? Ini kalau ini bukan sederhana. Ya. Paham ya? Pecahan sederhana paham ya? Paham. Sekarang coba Pak Anwar berikan beberapa pecahan, nanti dijawab sederhana atau bukan. Mulai dari Pak Anwar ini 2/3. 4/7. Di sini ada 5/10. Kemudian ada lagi 2/6.
Yuk, bareng-bareng ya kita lihat. 2/3. Nah, 2/3 itu pecahan sederhana atau bukan? Ya. Iya. Oh, sederhana. Kenapa? Karena tidak bisa dibagi lagi. Betul, ini pecahan sederhana. Sekarang 4/7. 4/7 itu pecahan sederhana atau bukan? Ya. Hah? Sederhana bukan? Iya Pak, iya karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Sekarang 5/10. Nah ini dia. 5/10 ini pecahan sederhana atau bukan? Masih bisa dibagi lagi tidak? Halo. Ya. 5/10 pecahan sederhana bukan? Kita lihat masih bisa dibagi nggak? Oh 5 bisa dibagi Pak. Iya coba bagi berapa? Bagi 5 ya. Bagi 5 coba bagi 5. Oh ini bagi 5 bisa Pak. Oh iya bagi 5 bisa. Berarti jadinya 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Oh berarti ini bukan sederhana. Terus yang sederhananya berapa? Ya setengah ya. Yang sederhana itu yang ini. Nah ya kan? Sekarang terakhir ada 2/6. 2/6 ini sederhana bukan? Bukan. Bukan, kenapa? Karena masih bisa dibagi. Yang ini dibagi 2, yang ini juga dibagi 2. Jadinya berapa? 2 bagi 2? Nah, Oh, bagi 2, 3. Berarti yang sederhana yang mana? Yang sederhana itu yang ini, yang sepertiga. Ini yang sederhana. Berarti yang ini tidak sederhana, yang ini sederhana. Sudah paham ya? Yang sederhana ya? Nah, berikutnya cara sederhanakan pecahan. Nanti ada ya di video ya, di GCR ya. Sederhana itu simpel yang paling kecil ya. Nah, sudah tidak bisa dibagi lagi itu yang sederhana. Baik, itu untuk matematikanya hari ini kita sampai di sini, yaitu pecahan review lagi sama pecahan sederhana. Nah, hari ini akan ada penjelasan dari Bu Intan tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Dilihat di GCR ya, di Google Classroom lihat. Kita menuju ke tematiknya. Sekarang silakan tematiknya disiapkan. Langsung ke sana saja ke tempat baik. Di bawah. Oke, sudah siap ya. Coba sebentar Pak Nur siapkan bukunya. Yang tematik kita hanya bahas saja ya. Pak Nur coba bukakan yang di file PDF ya untuk buku temanya. Coba dibuka tema 2 ya, tentang Bhinneka Tunggal Ika dulu. Nah, masih ingat? Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya? Ayo, masih ingat? Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu apa? Itu semboyan bangsa Indonesia. Ya, betul, semboyan bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Oh. Ini dia, Pak Nur sudah ketemu loh. Halaman 45. Ya ya. Halaman berapa? Halaman 45 ya. Oke, Pak Anwar share lagi screen-nya.
Nah, ini dia kelihatan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan bahasa Indonesia yang artinya walaupun di sini ada ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apa yang beda? Yang beragam apa? Beragam apa ya? Budaya Pak. Ya, apalagi bahasa Pak. Ini dia ya. Yang berbeda-beda itu di sininya. Adat istiadat, status sosial, agama, pekerjaan, ya kan ya. Banyak sekali yang berbeda, tetapi tetap satu. Satu apa? Yaitu tetap satu sebagai Indonesia ya, warga negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dia ambil dari bahasa apa? Bahasa Nah, ini diambil dari buku apa, Pak? Ini dari buku Sutasoma, dari kitab Sutasoma. Siapa yang mengarang? Yang mengarang Empu pada zaman apa? Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan siapa? Pemerintahannya Hayam Wuruk. Nah, itu dia. Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita lompat lagi. Bhinneka Tunggal Ika sudah ya. Kita langsung menuju ke halaman yang ada tabelnya, halaman 50. Halaman 50, silakan dibuka. Kita akan lihat yang menjadi perbedaan kebiasaan di beberapa wilayah itu seperti apa saja ya. Nah, yang pertama itu cara berpakaian. Ada beda ya, cara pakaiannya beda-beda. Di sini dicontohkan ada cara berpakaian orang Baduy, suku Baduy ya. Baduy dari mana? Dari Banten ya. Banten tanya Jawa bagian barat ya. Ini berbatasan dengan ini Jawa Barat itu provinsi Banten sendiri ya. Daerah Banten Jawa. Di Banten sendiri pakaian Baduinya ternyata ada bagian-bagiannya loh. Ini kepalanya namanya telekuk. Ada bajunya namanya apa? Kutung. Terus ada ikat pinggangnya namanya apa? Bubur. Nah, ini kayak sarung yang dipakai ini namanya apa? Sabik. Itu ya. Terus pemakaian sarungnya itu hanya dipakai sebatas dengkul saja. Nah, itu yang bagaimana dengan yang di daerah lain, misalnya di Papua. Ternyata di Papua itu pakaian adatnya ada yang pakai kulit kayu, ada yang dari kulit binatang. Itu yang adat ya. Tapi sekarang sudah ada budaya Indonesia ya, nasional, jadi pakaiannya sudah sama. Ini kalau pakaian nasional ya soalnya. Berikutnya berbeda lagi. Nah, ini yang berbeda ya. Yang Bhinneka itu apa toh? Bhinneka itu ada tempat tinggalnya. Yang berbeda tempat tinggal itu apanya sih? Rumahnya, bentuk atapnya, ada juga bahan pembuatnya juga beragam ya. Contoh ini rumah panggung di daerah Sumatera ya. Di daerah Sumatera itu rumah adatnya banyak yang panggung ya. Panggung itu gimana? Di bawahnya itu ada panggung. Jadi bawahnya. Nah, berikutnya ada upacara adat. Nah, ini upacara adat yang sudah melihat di video Pak Anwar ya, sudah pernah ya. Sekarang ada pin di sini. Upacara adat sendiri ini disesuaikan dengan kebudayaan dan keyakinan masyarakat setempat. Karena di Bali banyak yang Hindu, maka ada di situ upacara pembakaran jenazah yang disebut dengan ngaben. Berikutnya ada lagi makanan.
bisa sebagian khas ya. Kalau sebagian besar wilayah Indonesia itu pakai ya. Tapi di beberapa daerah, misalnya di masyarakat Papua, yang dimakan apa? Makanan pokoknya sagu. Nah, siapa yang pernah makan bubur mutiara coba? Sudah ya? Pernah ya makan bubur mutiara? Nah, itu salah satu contoh bahannya itu dari sagu, bubur mutiara. Oke, kita lanjutkan. Aduh. Sebentar, ada yang salah ini. Kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya ada tata upacara pernikahan. Ya, ini juga berbeda ya. Bisa dilihat dari maharnya, upacara adatnya, dan lamanya pesta. Bahkan sampai ini contoh di Papua ya, mas kawinnya diberikan adalah babi. Itu adat ya. Berikutnya tentang gotong royong. Nah, masalah gotong royong sendiri itu ada beberapa perbedaan dalam penyebutannya. Kalau di Jawa disebut sambatan gotong royong itu. Kalau di Maluku disebut apa? Masohi kan? Nah, kalau di Minahasa apa? Mapalus. Nah, begitu. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita lewatin. Pentingnya persatuan kesatuan sudah ya. Kata-katanya sudah ya. Nah, bentuk persatuan kesatuan juga sudah ya. Silakan nanti yang belum sempat baca bisa dibaca ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, gagasan pokok, gagasan utama juga pernah ya. Nah, bisa di berikutnya sifat-sifat bunyi. Nah, ini dari video yang Pak Anwar sudah sampaikan sebelumnya. Dari video Pak Anwar sampaikan ada 3 ya. Tapi ada tambahan 2 lagi. Yang sudah Pak Anwar sampaikan itu ada 1 bunyi memerlukan medium, 2 bunyi dapat dipantulkan, 3 bunyi dapat dihiaskan. Nah, ini tambahannya. Ternyata bunyi juga mengalami pelenturan atau difraksi. Difraksi itu apa? Nah, difraksi itu apa? Nah, contohnya aja. Saat kita mendengar suara mesin mobil di tengah jalan ya. Jadi melihat nih mobilnya karena ya. Jadi kayak membelok gitu. Terus perpaduan interferensi. Nah, jadi misalnya ketika kita ngomong sendiri, nyanyi lagu Indonesia Raya sendiri misalnya, kemudian dibandingkan dengan kita nyanyi dalam satu kelas, mesti akan berbeda ya kan? Itu maksudnya perpaduan. Nah, yang terakhir ini waktu lalu kemarin ya, beberapa harinya, Senin apa Selasa ya? Selasa ini kemarin tentang frekuensi ya, hari Selasa kemarin ya. Frekuensi, apa itu frekuensi? Banyaknya getaran dalam 1 detik. Contohnya saja langsung. Jadi kalau kita lihat sayap terbang itu mesti kepakan sayapnya cepat banget ya. Nih, 300 Hz sampai ya. Artinya 300 Hz dalam 1 detik itu bisa mengepakkan sayapnya sampai 300 kali getaran. Coba kalau kita manusia, bisa nggak mengepakkan sayap kita itu? Tangan kita ya. Coba, Sofa bisa nggak mengepakkan tangan itu sampai dalam 1 detik sampai 300 kali? Sekali. Coba 1 detik bisa berapa kali, Sof? Gitu. Paling 1 detik paling bisa 2 kali. Ya, bagaimana bisa terbang ya, nggak bisa terbang manusia itu. Ya kan? Setiap ada cuma 3 kali ya nggak bisa terbang lah. Ini kalau Mas Didan
bisa mengapakkan angkanya itu 300 kali dalam 1 detik, nanti kamu bisa Ya. Ayo kita coba. dicoba Mas Ida. Sama 300 kali dalam 1 detik nggak bisa ya. Berikutnya Gak bisa. ada 3 jenis bunyi. Ya, ada infrasonik, abiosonik, ultrasonik. Kemarin sudah mengerjakan ya? Sudah. Saja. Sudah ya? Itu tadi pembelajaran kita. Kalau untuk yang upacara adat, ini sudah pernah di video Panwar, upacara sekaten, ada upacara gebek maulud, rebukasan, ada lagi duderan, ada dan tron ublang, sudah ya? Ya. Lihat, sebelum ditutup di sini ada identitas nasional bangsa Indonesia ya. Ini ya. Identitas itu apa toh Pak? Identitas itu pandangan hidup kepribadian ya, sahabat. Sebagai tanda juga lah. Ideologi negara sehingga mampu menunjukkan paling tidak tatanan kehidupan. Nah, kita lihat saja identitas nasionalnya bangsa Indonesia, yaitu dilihat dari bahasanya, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negaranya merah, putih. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lambang negara Pancasila. Semboyan negaranya Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya ya. Sampai di akhir tuh kebudayaan daerah itu yang diterima secara nasional akan jadi kebudayaan nasional. Ya. Kamu sih kurang gendut. Begitu ya. Begitu Mas Didan, Mbak Sofa, Mbak Safa, sama Mas Sakif. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Mau tanya silakan. Yo. Yo Mas Didan mau tanya apa? Tuh, itu mainan kucing itu mau tanya apa itu? Yo, kucingnya Mbak Sofa mau tanya, jangan-jangan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sudah siap kita tutup ya, kita akhiri ya. Nanti tetap semangat ya belajarnya. Yang di Google Classroom. Tapi suara motor. Disiapkan ya. Raya. Oke. Bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta begitu ya dari Pak Anwar. Kalau ada kesalahan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.